Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita coba menggunakan platform YouTube. Ya qadarullah masyafa'ala, saya ada agenda tidak bisa ditinggalkan yang seharusnya kita akan presentasi atau saya akan sebagai penyimak dari apa yang Akang Tete sudah buat. Insya Allah kita akan coba di minggu depan yang luring ya, kegiatan luring. Oke, untuk yang pertemuan 10 ini kita akan langsung saja ya. Outline yang akan kita bahas Challenges of Sustainable Development. Ini kita udah bahas ya mengenai free maps ya, mind maps, bahwa 1 sampai 7 kita sudah ketahui bersama kebijakan-kebijakan yang berkaitan tentang sustainable development dan sustainable tourism development. Untuk yang pertemuan 10 sampai nanti kita UAS, insyaallah kita akan coba bahas melalui buku ya, atau ebook. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Ini yang kita akan bahas ya, challenges of sustainable development, ada faktor governing sustainable development, dan terakhir linkage among sustainable development, environment, and poverty. Ini referensinya saya coba taruh di anti mainstream ya, saya taruhnya setelah outline, tapi apa nanti kita akan sesuaikan lagi, nanti kita taruh di bawah ya. Ini biar saya lebih gampang sih ya. Ini buku-bukunya. Nanti insya Allah saya akan share juga. Oke, now operational criteria of sustainable development. Ini ada semacam tiga arah ya, atau tiga unsur, 3 elemen dari suatu sustainable development itu. Pasti 3 ini, economic, social, dan environment. Ini ada project-projectnya. Sebenarnya di sini yang akan dibahas karena cakupannya global, sustainable-nya di sini dibahas tentang pertanian malah ya. Di buku ini dibahas tentang pertanian. Ada project A, B, C, D. Ini large scale irrigation project with high economic return. Ini petani yang kaya ya, kaya akan benefit, but causes ini Schistosomiasis among local people who are not direct beneficiaries. Poor farmer may become landless labor. Oke. Ya, kalau yang di sini pembahasannya tentang petani itu ya, petani atau pemilik pertanian atau pemilik perkebunan lah. Kalau yang kaya dia bisa menggunakan beberapa tools yang dia dapat dan dia akan jadi semakin kaya. Dan di sini ya ekonomiknya. Kalau di petani yang kurang mampu ya, belum ada rezekinya gitu, dia akan menjadi yang penggarap sawahnya malah ya. Ada petani yang benar-benar petani, dia punya sawah, punya toolsnya, punya sawahnya, jadi dia nggak usah semacam sewa ya, loan ya. Tapi kalau yang petani yang miskin ya, maksudnya di sini yang nggak punya tanahnya, dia cuma sebagai pekerja saja. Oke, economic objective should not be maximized without satisfying environmental and social constraint. Environmental benefits should not necessarily be maximized without satisfying economic and social constraint. Yang terakhir, social benefits should not be maximize, tidak maksimal dari 3 aspek ini ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan, environmental, without satisfying economic and jadi ini saling berkaitan ini ya. Sini operationally speaking, sustainable development is about maximizing economic, social, and environmental benefits subject to a set of constraints. Oke. Jadi bagaimana
untuk mensinergikan ketiga unsur ini ya. Yang project B, save the spotted deer rhinoceros. Oke, ini ada kalau di yang B-nya tadi berkaitan dengan petani ya. Di sini yang B ke arah ke environmental, maksudnya tentang apa ya? Deer itu semacam kancil kali ya. Rhinoceros ini badak ya. Oke. Ya, ini ada project-projectnya. Oke, kita akan lanjut saja. Factor governing sustainable development. The key factor governing sustainable development are poverty, ya, kemiskinan ya, tingkat kemiskinan, population, pollution, participation, policy, and market failure. Ini mungkin udah saya pernah bahas ya di SDG ya, tapi di buku ini dibahas lagi lebih mendalam berdasarkan dari sudut pandang keilmuan dan akademisi, including good governance and prevention and management of disaster. Good governance maksudnya tata kelola pemerintahan ya. This can be regarded as the major pillar on which sustainable development rests. Oke. Pilar faktor-faktornya ya, akan kita harus tahu sebuah pengembangan yang berkelanjutan yaitu harus mencakup ini ya, tentang bagaimana mengelola tingkat kesejahteraan ya. Ini poverty, kemiskinan ya, populasinya, polusinya, tingkat partisipasinya, policy and market failure, including good governance and prevention and management of disaster. Oke, ini ada 24 slide ya, banyak. Ini ada UNDP distribution of world income and disparities. Oke, ini jadi ada semacam UNDP membaginya dari beberapa layer ya. 1, 2, 3, ada 5. Ini pendapatan per kapitanya, income-nya. Ini yang kaya itu berapa ini? Layernya. According to estimate made by UNDP, United Nations Development Program, the wealthiest 20% of the global population earn 82.7% of the total global income. This bracket also account for 81.2% of world trade. Oke, yang commercial lendingnya 94,6%, domestic saving. Oke, by contrast global income, the poorest. Nah, kalau yang miskin ini 20% is a mere 1.4% comparison to world trade and commercial lending. Oke. Jadi ini ada semacam grafik ya, atau dia semacam distribution of world income, disparitasnya. Ini yang melihat dari sudut pandang kesejahteraan sesuatu negara ya. Ini dilihat dari tadi ya, pendapatan personalnya ya. Ini per kapitanya sekian persen. Oke, ini akan saya coba dijelaskan di sini ya. Saya dapat dari World Population Review nih. Saya ambil dari Southeast Asia, dari Australia, Indonesia. Oke, Indonesia ini di wealth Gini-nya cukup tinggi ya, saingan sama Thailand, Singapura. Oke, median income-nya kayak ini, yang tengah-tengahnya Indonesia sangat kecil ya, kelas menengahnya. Net Gini-nya oke. Ini gambaran ya, yang update terbaru. Kalau yang tadi grafiknya untuk persentasenya, ini lebih detail lagi. Oke, ini sebuah knowledge buat klonet Akang Tete aja. Bagian dari knowledge untuk tahu bagaimana pembangunan yang berkelanjutan itu dilihat dari indikator-indikator apa saja dan implementasinya seperti apa. Oke, keterangan tabel ya, income inequality by country 2020. Oke, alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk ini didasarkan pada kurva Lorenz. Apa ini?
yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi. Oke, ini ekonomi banget ya. Ini ekonomi pembangunan lah. Uniform seragam mewakili presentasi kumulatif. Oke, saya ambil dari sini ya. Ntar saya sambil colokin dulu. Mau habis. Kita lanjut. Linkage between sustainable development, environment, and poverty. Oke, ini ada dua lingkaran yang sangat mempengaruhi untuk pembangunan berkelanjutan. Ini poverty and development. Di dalam circle-nya tuh poverty ini pollution of poverty vicious circle 1. Pollution of affluence. Ya, poverty reduction, environmental problem, pollution and land degradation. Jadi pembangunan yang berkelanjutan itu harus meminimalisir masalah-masalah lingkungan ya, terutama polusi, degradasi ya tanah ya, dan lahan ya, penggunaan lahan yang tidak sesuai gitu ya, serta climate change atau perubahan iklim ya. Ini berdasarkan Douglas Smith dan Kazi F. Jalal. Poverty reduction ini ada 4 poin. Meeting basic needs, health, education, shelter, productive employment, control over common property resources, dan terakhir population control. Yang di sisi sebelah kanan, yang sisi development, integration of environment into development, environmental impact assessment of development project, technology of development, rural urban migration, renewable energy issue, dan terakhir regional and international cooperation. Ini ada 5 myth about the relation between environment and poverty. Yang myth yang pertama, most environmental degradation is caused by the poor. Nah, ini emang benar ya. Kalau kita baca di dalam, in fact it is the other way around. The wealthier classes are responsible. Jadi kaum borjuis atau orang kaya itu lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya ya, karena mereka udah mapan gitu, pasti akan care dengan sekitar. Tapi ya untuk kaum yang kurang gitu ya, yang kurang mampu, mereka lebih tak acuh dengan lingkungannya, karena mereka buat makan aja susah kan. By this sheer necessity of survival, the poor may overgraze the land and deplete the forest of full wood, resulting in the local deforestation. Ini biasanya yang suku yang terbelakang ya, misalnya kayak membuka lahan dengan membakar dan sebagainya ya. Maksudnya seperti kayak minoritas tertentu, mungkin kayak suku-suku ada juga ya, tapi mereka lebih sebenarnya ada yang mengerti tentang bagaimana cara menjaga lingkungan, tapi ada juga yang mungkin karena tidak mendapatkan edukasi dengan baik, membuka lahannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan konsep keberlanjutan. Kita bahas sampai mana ya? There is a world of difference between the two, especially in the magnitude and extent of the damage incurred. Yang kedua, poverty reduction necessarily lead to environmental degradation. Reduction of the income gap and environmental stress are closely related. Ini terkaitan antara pendapatan ya dan kerusakan lingkungan itu sangat berhubungan. If the income gap is reduced, berkurang katanya, income-nya maksudnya turun, the stress on the environment should also be reduced. Furthermore, poverty reduction is not likely to create overconsumption, which could in turn enhance environmental degradation. When the poor increase their earning from $1 per day or $2 per day, they will be less likely to pollute
to environment. Oke, ini masalahnya simple ya, masalah money. Oke. Poverty ya. Yang ketiga, population growth necessarily lead to environmental degradation. An increasing population could place increasing demand on natural resources. Oke, dengan populasi yang tinggi pasti membutuhkan akses terhadap sumber daya alam, which can lead to environmental degradation, yang membuat lingkungannya menjadi menurun, maksudnya unsustainable demand for natural resources. However, environmental impact depend not only on population growth but also on GDP and development of technology. This can be demonstrated in enriched identity. Oke, ini ada semacam enriched identity, nanti mungkin saya akan share, kalau tidak di pertemuan ini akan saya share di yang lain. Tapi kalau butuh ya, tapi seperti ini sebagai knowledge aja, karena kita sebenarnya akan masuk ke green tourismnya ya, atau sustainable tourismnya, karena ini masih secara umumnya sustainable developmentnya aja, belum ke tourismnya. Nanti insya Allah kita di pertemuan berikutnya akan lebih mendalam. Yang keempat, the poor are too poor to invest in the environment. Department for International Development, the FID of the United Kingdom, has done several studies at the local level showing that poor communities are willing to invest in their environment, but under certain favorable conditions, such as when they have property ownership and control over their common resources. Oke, jadi yang kurang mampu atau yang kalangan menengah ke bawah itu di sini tidak memiliki akses untuk memiliki properti ya. Misalkan kayak contohnya di Jakarta ya, ada beberapa yang rumah-rumah bedeng gitu ya, yang mereka merasa ya udah sih cuman bisa seperti ini, hidup hanya pengen taunya makan aja, ya bagaimana ya mau care terhadap lingkungan, orang dia untuk hidup aja susah gitu ya. Nah, itu ternyata ada semacam studi juga di Inggris seperti itu ya. Ini masalah tentang properti, kepemilikan properti atau rumah ya, rumah, and control over their common resources, dan bagaimana mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. They are election to invest in the environment if the area is controlled by outsider such a lodging company or the government. Oke, living them. Oke, kalau di luar negeri masuknya apartemen ya, karena mungkin jarang yang kayak kita punya rumah gini ya. Rumah udah mahal, mereka menggunakan semacam ini lodging company or the government. Jadi ya apartemen ya, atau apartemen yang subsidi ya. Di sini namanya rusunawa ya, rumah susun, apa ya singkatannya, lupa saya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang kelima, poor people lack the technical knowledge for resources management. Oke, itu yang orang yang dengan keterbatasan ekonomi akan susah mendapatkan ilmu tentang teknikal resources management. While poor people may fall short of modern technical knowledge for resources management, their indigenous knowledge is often more appropriate or even better suited to support their habitat. Oke, jika mereka tidak mendapatkan hal ini, mereka menggunakan semacam metode tradisional yang dulu pernah dilakukannya, indigenous knowledge ya. Unfortunately, this type of indigenous knowledge is too often ignored. Okay. Furthermore, when the modern technology is imposed upon the poor, it tend to undermine their indigenous knowledge. Okay. Ya, mereka nggak bisa mengakses modern teknologi karena ya keuangannya khusus untuk makan saja ya, untuk primer aja, boro-boro yang sekunder atau tersier. Oke, selanjutnya population planning, ini juga akan dibahas di sustainable development. Penting ya di sini tentang populasi ya, bagaimana cara mengontrol populasi. Ya, ini
walau alam ya, katanya COVID itu untuk mengontrol populasi. Mungkin akan ada yang lebih tahu ya perihal apa sih namanya ini, teori-teori konspirasi ya. Oke, ini dari 1820 and 1920. The world population double from 1 billion to 2 billion. Wah, besar ya. Dari miliar ya, 1 miliar ke 2 miliar. However is the subsequent 100 years katanya. It will climb up to 8 billion of football increase. Oke, kita langsung ya. Nah, ini ada semacam projected growth in world population 1950 sampai 2050. Ini ada semacam outlooknya ya dari UN, based on United Nations Population Division 2005. Ini lama ya. Ini lihat negara berkembang ya kita ya, developing countries, kita yang ini ya. Dia akan naik lowest growth. Negara berkembang ini ya, developing negara maju. Highest growth project. Oke. Nah, ini kan semacam kayak kurvanya ya, yang berdasarkan dari buku. Bagaimana dengan yang aslinya? Nah, ini saya ambil secara keseluruhan ya, tapi dari tahun yang inilah. Akang Teteh yang tahun 2000 ya lahirnya. 2021 lihat. Dia kan naik terus ya, meskipun ada Covid juga. Penduduk yang meninggal dan yang lahir itu jumlahnya lebih banyak yang lahir. Oke, problem that occur in population growth, ada 3 poin. Ini juga penting ya. Kalau populasi meningkat pasti tidak jauh-jauh dari 3 unsur ini. Ya, air pollution. Ya, air tuh menjadi hal yang sangat urgent, prioritas. Ya, meskipun saya juga merasakan sih, sekarang air itu sesuatu hal yang mahal. Water pollution. Oh ini, oke, salah. Ini air tuh maksudnya udara ya. Oke, mohon maaf. Water, saya ingatnya ini air minum. Oke, ini juga pengaruh ya. Partikel-partikel kayak sekarang banyaknya kendaraan dengan banyak populasi pasti menggunakan banyak kendaraan bermotor. Ya, air pollutionnya cukup tinggi. Ini Jakarta ya. Waktu itu pernah Bandung jadi kota terburuk setelah Jakarta malah. Tapi sekarang nggak tahu, mungkin udah turun lagi ya kurvanya. Yang ini juga udara, air, dan forest ya. Bandung juga banyak ya, Kang Teteh bisa lihat di gunung-gunung yang di Bandung itu udah jadi perumahan ya. Sebenarnya itu sumber resapan air dan sebagainya sudah berubah alih fungsi lahan. Oke, ini participation. Ini sedikit typo ya. Another major factor that affect the sustainability of development is participation. Is a process through which stakeholders can influence and share control over development initiative and the resources used to fund them through engagement in decision making. Ya, ini mengakses ke sini sangat susah ya. Population, women, children, minority group, local government, and NGO. NGO ini biasanya juga dari semacam perkumpulan, ada akademisi dan orang-orang yang punya kepentingan juga ya, non-government organization, lembaga swadaya masyarakat ya, tapi ujung-ujungnya ya money juga ya. Oke, ini yang harus dikelola ya, partisipan. Policy and market failure pula, ini kebijakan ya, dan pasar. Consider another key factor in determining sustainable development policy failure can be the result of sin omission, not intervening when it necessary and beneficial, or of commission stepping when intervention is unnecessary or even detrimental. Oke, ini good governance tadi sudah dibahas di awal ya. Is an integral part of a necessary condition of avoiding market and policy failure. Oke. Ini ada semacam definisi. The manner of which power is exercised in the management of country economic and social resources for development. The manner itu apa ya? Sikap ya. Dimana kekuatan di sini karena mereka mempunyai kebijakan bagaimana memanage
suatu negara, suatu ekonomi dan sosial suatu negara, sumber dayanya untuk pembangunan. Poor governance constrain, retard, and distort the process and development and has a disproportionally negative impact on the poor. Ini the policies of multilateral financing institution MFIS such a World Bank, and ini World Bank suka minjemin duit ya, negara-negara berkembang nih. Provide for adherence to four principles of good governance. Dia ngasih tahu nih tata kelola pemerintahan yang baik itu apa ya, accountability yang bisa di share nanti ke masyarakat ya. Kayak kita kalau ngedengerin di masjid ya, ada apa namanya, pengeluarannya ya, participation and decentralization. Ini udah hal yang lumrah sekarang, desentralisasi. Kalau dulu semua keuangan itu kasihin ke pusat, nah pusat baru harus dikelola seperti apa manajemennya, baru dikembalikan lagi. Tapi sekarang dengan sistemnya desentralisasi ya, suatu wilayah mengatur sendiri keuangannya dan beberapa kebijakannya juga mereka sendiri yang buat. Since people are the major stakeholder in nation development process, they are also the major beneficiaries. A principle of good governance is to involve all the stakeholder in the policy of government. Predictability. Ini bisa diprediksi. Law, regulation, and policy must be fair. Ini harus sesuai ya dengan keadaan sekarang. Kayak COVID langsung dia aktif si pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan COVID ya, harus cepat juga ya. Predictability, transparency ya, ini mirip, ini irisannya ke sini ya, accountability ya. Information on government action and policy before and after in action must be available to a general public. Ini harus di-share ke publik ya, biar tahu berapa yang sudah dipakai anggaran-anggarannya ya. Prevention and management disaster. Nah, ini juga penting sebagai sustainable development. Ini nyambung ya harusnya. United Nations Disaster Relief Organization as abnormal. Ini definisinya abnormal, infrequent hazard to communities or geographical area that are vulnerable rentan to such event causing substantial damage, disruption, and often casualties, leaving the affected community unable to function normally. One area sustainable development that cannot be overlooked is disaster management. Ini salah satu bentuk apa ya, satu indikator faktor untuk sustainable development itu jangan sampai lupa untuk mengenai. Makanya sekarang udah ada ini ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, BPBD. Tadinya kan nggak ada ya. Kayaknya setiap negara harus punya itu ya. Sekarang setiap kota, kabupaten kota sudah memiliki BPBD untuk manajemen disaster ini ya. Sekian perkuliahan dari saya untuk pertemuan 10. Insyaallah nanti di pertemuan luring kita akan sama-sama menyimak bahan tayang atau PowerPoint atau PPT apa PDF yang akan Teteh buat mengenai tugas pariwisata berkelanjutan. Kita akan bertemu lagi di kegiatan minggu depan insyaallah di luring ya, di kampus. Saya akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.